Pemirsa, gelombang kedua kloter ke-6 warga negara Indonesia dari Iran tiba di tanah air. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Nusantara TV, Emir Hamzah, dan juru kamera Tri Hartanto dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Ya, Emir, bagaimanakah situasi di lokasi saat ini? Apakah proses evakuasi dan kedatangan WNI gelombang kedua kloter ke-6 dari Iran berjalan dengan sesuai? Doha juga ada koordinasi dan dari Kemlu juga bantuan yang lainnya. Ya, oke. Selesai ya? Tentang update pemulangan WNI hari ini ada berapa orang? Terima kasih. Baik, dapat kami update bahwa pada hari ini telah tiba total 49 evakui, ya, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara Iran, spouse pasangan dari warga negara Indonesia. Jadi total ya selama 2 hari ini kita sudah bisa memulangkan ke Indonesia 60 evakui, dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Nah, berarti tadi itu ada 28 ya Pak ya, yang barusan dari jam 4 sampai jam setengah 6. Jadi ada 4 penerbangan ya pagi, kemudian 2 penerbangan sore dan 1 nanti penerbangan malam. Jadi 49 ini adalah total yang akan kita pulangkan pada hari ini, yang tiba pada hari ini, termasuk nanti penerbangan pada malam hari. Untuk WNI yang ada di Tel Aviv dan juga Yaman, ini gimana Pak? Oh ya, jadi selain 49 evakui yang kita evakuasi dari Iran, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI Muscat ya, juga melakukan evakuasi terhadap 3 warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman Utara. Ya, ini Yaman Utara ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Houthi yang selama beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan serangan gempuran dari Israel. Ya, sehingga kita melihat bahwa kondisi mereka berbahaya, dan KBRI Muscat sudah menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara, dan oleh karena itulah kemudian kita aktif melakukan proses evakuasi. Jadi yang akan tiba 3 WNI, sedangkan untuk warga Indonesia yang tinggal di Tel Aviv ya dan juga Yerusalem, ada 2 yang akan tiba hari ini. Pak, izin tadi kloter 4 ini tidak jadi tiba di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini ada penjelasan nggak Pak? Kloter 4 gelombang kedua yang tiba pukul 3. Ya, tadi kami sampaikan bahwa jadwal penerbangan itu sempat tertunda karena penutupan wilayah udara yang ada di Qatar dan juga di negara-negara Timur Tengah yang lain. Namun saat ini sudah mulai berjalan. Ya. Yang dapat kami konfirmasi adalah pada hari ini 49 yang tiba. Untuk menerangkan besok bagaimana Pak? Ya, sama juga akan tiba ya, akan tiba. Nanti detailnya kami masih akan memantau ya jadwal penerbangan dari Baku menuju ke Doha maupun melalui Istanbul. Terus tadi prosesnya seperti apa Pak? Tadi kan ada pendaftaran email ke Bapak ya, sebenarnya bisa dijelaskan? Ya, jadi tentu sesuai dengan prosedur CIQ yang ada di Bandara Suta ya, dari tim Kementerian Luar Negeri beserta dukungan dari instansi CIQ yang ada di Suta dan kementerian lembaga yang lain, termasuk Kementerian Dalam Negeri ya, yang juga sudah mengirimkan perwakilannya di sini, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi. Pertama tentunya mengikuti proses keimigrasian, kemudian pemeriksaan bea cukai, dan kita membantu untuk mendaftarkan email HP mereka yang mereka beli di Iran agar bisa digunakan di Indonesia, dan kemudian dari KKP Soekarno-Hatta juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan
bahwa kondisi mereka sehat dan kami dapat pastikan bahwa mereka yang sudah tiba ini dalam kondisi sehat. Untuk gelombang kedua ini mayoritas profesinya apa? Siapa aja? Mayoritas tadi mahasiswa, ya, mahasiswa yang banyak kuliah di kota Qum, ya, ada juga pekerja migran, ya, dosen. Tadi Pak Furqon itu adalah dosen yang mengajar di Teheran, ya, dan juga keluarga dari KBRI. Untuk satu warga negara asing tadi sudah tiba atau bahkan? Sudah tiba untuk penerbangan tadi pagi. Tadi ada juga yang pakai kursi roda, bisa diceritakan Pak? Oh, itu kenapa? Ya, jadi kami konfirmasi ya, tadi yang pakai kursi roda itu memang jatuh ya di kamar mandi sebelum proses evakuasi. Jadi memang sudah 2 bulan yang lalu jatuh dan kemudian otot tendonnya putus gitu ya, sedang dirawat di Teheran. Nah, kemudian ada eskalasi dan kemudian kita evakuasi. Namun secara umum kondisi yang bersangkutan selama proses evakuasi aman ya, dan tetap kita jaga kondisinya. Kalau suasana Iran dan Israel semakin memanas, ini nantinya akan lebih dari 97 ya Pak ya? Ya. Nanti akan ada lagi untuk evakuasi selanjutnya dan jalurnya akan sama atau seperti apa? Ya. Atau ada tambahan data lagi Pak Ya. Pertama dapat kami sampaikan, kita memantau ya ada pemberitaan mengenai ceasefire ya. Namun sampai saat ini dapat kami sampaikan status siaga 1 yang ditetapkan oleh KBRI Teheran masih tetap berlaku. Sehingga kita masih memantau adanya potensi bahaya dan untuk itu kita memfasilitasi gelombang kedua evakuasi. Seperti itu dan kemudian kita akan terus memantau terkait dengan rute evakuasi. Kami tidak dapat sampaikan opsi-opsi rute evakuasi tersebut untuk alasan keamanan. Namun dalam rencana kontingensi yang sudah disiapkan oleh KBRI Teheran, kita memiliki beberapa opsi evakuasi. Yang itu akan kita assess last minute gitu ya untuk memastikan kondisi keamanan dari jalur tersebut. Sebagai contoh, pada saat evakuasi tanggal 20 yang lalu, Bapak Adhan KBRI Teheran itu melakukan survei di rute evakuasi untuk memastikan bahwa rutenya memang benar-benar aman. Nanti tentu pada saat pelaksanaan gelombang kedua kita juga akan pastikan rute mana yang aman ya, dan tentu kita koordinasikan dengan berbagai macam pihak ya, termasuk dengan negara transit. Komunikasi diplomatik sudah kita lakukan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses evakuasi tersebut. Oh belum, kami masih membuka pendaftaran. Jadi sekali lagi dalam proses evakuasi ini memang menjadi kewajiban negara ya, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99, namun pelaksanaannya sifatnya voluntary. Kami tidak bisa memaksa. Ya, kami memfasilitasi proses evakuasi tersebut dan dalam kesempatan ini kami kembali menghimbau ya, bahwa penetapan status siaga itu berdasarkan analisa yang kita lakukan bahwa situasinya masih berbahaya saat ini dan oleh karena itu kami menghimbau warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk dapat mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Yang 18 orang kemarin kan 8 sudah nyampe. Ya. Untuk yang 10-nya itu Sudah, jadi kami dapat konfirmasi bahwa yang tertunda pemulangannya kemarin itu sudah kembali. semuanya 18 Ya. itu. Kebagian dari 49 yang datang sekarang. Ya. Pak, izin untuk nanti yang penerbangan terakhir pukul 1 mungkin boleh dijelaskan? Ya, itu bagian dari 49 itu yang nanti akan tiba juga pukul 10. Berarti termasuk yang 5 dari Yaman sama Yerusalem? Ya, jadi untuk kemudahan teman-teman menghitungnya, jadi kami hitung total per hari ini. Per hari ini dari Iran 49 evakui, terdiri dari 48 WNI dan 1 warga negara asing yang tersebar di 4 penerbangan. Pagi 1, sore ini ada 2 penerbangan, nanti malam ada 1. Dan kemudian untuk yang Muscat, yang dievakuasi oleh KBRI Muscat 3 orang ya juga sudah tiba, dan kemudian yang dari KBRI Aman yang dievakuasi dari wilayah Israel 2 juga Sudah tiba. ya. Pak, izin terakhir untuk penerbangan besok apakah ada pendampingan juga dari Kemlu? Ya, itu SOP yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh Kemenko Polkam melibatkan kementerian lembaga terkait. Ini jadi adalah kerja sama dari berbagai macam pihak ya, berbagai macam kementerian lembaga
dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam, kita lakukan bukan hanya memulangkan mereka sampai ke Indonesia, namun juga bagaimana ya penanganan pada saat ketibaan, ya, tapi masalah kesehatan, ya, kemudian berkoordinasi dengan perwakilan provinsi daerah asal masing-masing, termasuk ya yang kami antisipasi adalah jika situasi ini masih berlangsung dalam waktu yang lama, ini kan para evakui kita kan mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar, ya, termasuk sudah dirapatkan oleh Kementerian Lembaga untuk membuka opsi transfer pendidikan mereka ke Indonesia. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Yuk, sama-sama.